Selamat pagi teman-teman. Pada pertemuan ke-9 ini kita akan membahas mengenai siklus pendapatan. Apa itu siklus pendapatan? Siklus pendapatan adalah rangkaian aktivitas bisnis dan kegiatan pemrosesan informasi terkait yang terus berulang dengan menyediakan barang dan jasa kepada para pelanggan dan menagih kas sebagai pembayaran dari penjualan-penjualan tersebut. Jadi, siklus pendapatan ini berputar di sekitaran penyediaan barang dan jasa, menjual, dan menagih. Nah, di sini kita bisa lihat ada diagram konteks dari siklus pendapatan. Dari sini kita bisa lihat seperti inilah kira-kira sistem pendapatan tersebut. Nah, di siklus pendapatan ini itu bisa di breakdown menjadi 4 aktivitas utama. Yang pertama itu entry pesanan, yang kedua itu pengiriman, yang ketiga itu penagihan, dan terakhir adalah penagihan kas. Nah, mungkin keempat aktivitas utama ini berlaku pada sistem di masa lalu. Tapi karena sekarang zaman sudah berubah dan orang-orang sudah mulai memesan lewat internet. Nah, jadi keempat urutan ini bisa berputar. Jadi pertama itu entry pesanan, kemudian langsung keempat penagihan kas, lalu kedua pengiriman. Jadi kita pesan, terus kita bayar, baru barangnya datang. Oke, jadi ini adalah DFD level 0 untuk siklus pendapatan. Di sini kita bisa lihat ada 4 proses. Pertama itu sales order entry, kemudian shipping, lalu ada billing dan cash collection. Jadi kita ke proses pertama. Nah, dari sisi customer, mereka akan memberikan order ke dalam sales order entry. Nah, dari situ nanti mereka dari sistemnya itu akan memasukkannya ke dalam database sales order, kemudian memeriksa apakah inventory itu cukup untuk memenuhi kebutuhan si customer. Kalau misalnya tidak cukup, mereka akan ke expenditure cycle dan production cycle. Nah, di sini tuh ada back orders. Itu adalah dokumen untuk mengotorisasi pembuatan barang ketika inventory itu kurang. Itu adalah back order. Nah, setelah barang itu sudah tersedia, mereka akan mengirimkannya ke proses kedua, yaitu shipping. Nah, dari shipping itu mereka akan memberikan kepada kurir itu barang, lalu packing slip dan bill of lading. Nah, packing slip itu adalah dokumen yang berisi jumlah dan deskripsi item yang dikirimkan kepada customer. Sedangkan bill of lading itu adalah kontrak berisi pertanggungjawaban ketika barang itu dalam pengiriman. Yang lalu dari kurir itu akan memberikannya kepada customer. Nah, di proses kedua itu bill of lading dikirimkan ke proses ketiga, billing, untuk membuat tagihan yang nantinya itu akan mengirimkan invoice kepada customer serta monthly statement kepada customer. Lalu ketika customer membayar tagihannya, itu akan melewati proses terakhir, yaitu cash collection. Nah, dari cash collection ini nanti akan didepositkan ke bank, kemudian di resipnya itu dimasukkan ke dalam database, serta customernya itu akan masuk ke database customer. Setelah nanti cash receipt-nya itu juga dipakai untuk pembuatan general ledger dan reporting. Lalu kalau kita memakai sistem ERP, itu gambar seperti ini. Ini adalah contoh dari flowchart system.
seperti yang teman-teman ketahui, flowchart itu ada 3 jenisnya. Yang pertama flowchart dokumen, kedua flowchart sistem, dan yang terakhir adalah flowchart program. Seluruh data yang disimpan oleh perusahaan itu akan dimasukkan ke dalam database tunggal. Di situ kita bisa lihat ada integrated database, customers, inventory, pricing, sales order, shipping, dan invoice. Ini adalah tabel aktivitas serta ancaman yang dihadapi oleh aktivitas di dalam perusahaan. Yang pertama itu ada general issues, itu ancamannya salah satunya itu adalah data master tidak akurat atau valid. Nah, pengendalian yang digunakan untuk memitigasi ancaman ini adalah pengendalian integritas pemrosesan data, kemudian pembatasan akses, lalu ada tinjauan atas perubahan data induk. Kemudian untuk sales entry itu ancamannya itu adalah piutang tak tertagih. Pengendaliannya itu adalah membatasi kredit, kemudian otorisasi spesifik untuk penjualan kredit, serta pengklasifikasian umur piutang. Lalu untuk shipping, ancamannya itu adalah pengiriman barang yang salah. Nah, ini bisa dimitigasi dengan menggunakan barcode dan rekonsiliasi pesanan dan pengiriman. Lalu ada penagihan, itu ancamannya adalah kegagalan penagihan. Pengendalian itu adalah pemisahan fungsi pengiriman dan penagihan, serta rekonsiliasi faktur penjualan dan dokumen pengiriman. Dan yang terakhir adalah cash collection, itu ancamannya adalah jika cash flow-nya itu terganggu. Nah, untuk pengendaliannya itu adalah diskon untuk pembayaran lebih awal. Oke, kita sekarang ke breakdown dari sales entry. Nah, breakdown dari sales entry ini ada 4. Yang pertama itu take order, kemudian approve credit, lalu ada check inventory availability, dan respond to customer inquiries. Nah, jadi yang pertama itu si customer akan memberikan order kepada sistem take order. Nah, dari situ sistem take order akan mengambil dari database customer yang nantinya itu ordernya itu akan masuk ke proses 1.2 yaitu approve credit. Kalau diterima, dia akan masuk ke proses 1.3. Tapi kalau misalnya ditolak, itu akan kembali lagi kepada customer. Nah, di proses 1.3 ini itu mereka akan mengambil database inventory untuk melihat apakah barangnya tersedia atau tidak. Nah, kemudian dari check inventory availability ini dia akan memberikannya kepada 4 pihak. Pertama shipping, billing, warehouse, dan purchasing. Nah, nantinya itu check inventory availability ini akan masuk ke database sales order yang nantinya itu dari sales order itu bersamaan dengan database customer akan memberikan respon kepada customer apakah barangnya tersedia atau tidak. Nah, di sini itu ada ancaman dan pengendalian pemesanan. Nah, salah satu ancaman itu adalah data pemesan hilang dan pemesan tidak valid. Untuk pengendaliannya, data pemesan hilang ini bisa diminimalisir dengan memasukkan data itu ke dalam database sebagai backup bila jaga-jaga data tersebut hilang. Kemudian yang kedua itu ada pemesan tidak valid. Nah, ini bisa diminimalisir dengan menggunakan digital signature. Nah, apabila misalnya pemesan itu tidak mengakui kalau dia memesan, maka dari pihak perusahaan itu bisa memberikan bukti berupa digital signature ini tadi. Ini adalah level 1 DFD untuk shipping. Jadi dari sales order entry tadi yang proses 1.3 itu dia akan ke proses 2.1
dengan memakai picking ticket. Kemudian dari situ dia akan ke proses 2.2 untuk memberikan barang dan picking ticket tadi. Lalu dari sales order entry itu juga dia akan memberikan sales order ke proses 2.2 yang nantinya itu dari proses tersebut dia akan memasukkan ke dalam database sales order, inventory, dan shipments. Kemudian dari proses 2.2 ini nanti itu akan masuk ke dalam billing and accounts receivable, kemudian carrier dan expenditure dan production cycles. Oke, kita ke ancaman dari proses shipping. Yang pertama itu ada pengiriman barang yang salah. Itu cara mitigasinya itu dengan penggunaan barcode. Kemudian yang kedua itu ada kehilangan atau pencurian barang. Nah, ini bisa diminimalisir dengan membatasi orang-orang yang masuk ke dalam gudang. Jadi yang bisa masuk dalam gudang itu hanyalah orang-orang yang telah diberikan izin. Sehingga jika terjadi pencurian, pihak perusahaan lebih mudah untuk mengidentifikasi siapa yang mencuri tersebut. Kita ke proses ketiga. Jadi yang pertama itu sales order entry dan shipping itu nanti akan masuk ke dalam proses 3.1 dalam bentuk sales order, packing slip, dan bill of lading. Nah, dari situ nanti dia akan memberikan invoice kepada customer, kemudian memasukkannya ke dalam database customer dan sales, dan angka sales itu akan masuk ke general ledger dan reporting. Nah, setelah itu dari proses 3.2 yaitu update account receivable, datanya itu akan masuk ke dalam general ledger dan reporting, lalu akan diberikan kepada customer dalam bentuk monthly statement dengan menggunakan data dari database customer tadi. Untuk ancaman yang dihadapi oleh proses ketiga ini itu ada kegagalan untuk menagih pelanggan. Nah, pengendaliannya itu adalah pemisahan fungsi pengiriman dan penagihan, kemudian pemberian nomor terlebih dahulu ke semua dokumen pengiriman dan rekonsiliasi faktur secara periodik. Lalu ada rekonsiliasi kartu pengambilan dan dokumen pengiriman dengan pesanan penjualan. Lalu yang kedua itu ada kesalahan dalam penagihan. Nah, pengendaliannya itu ada dua, yaitu pengendalian edit entry data dan daftar harga. Dan terakhir adalah kesalahan dalam memasukkan data ketika memperbaharui piutang usaha. Nah, pengendaliannya itu ada di rekonsiliasi buku pembantu piutang usaha dengan buku besar, serta laporan bulanan ke pelanggan atau monthly statement. Kemudian yang terakhir adalah proses keempat, yaitu cash collection atau penagihan kas. Nah, di sini itu ada dua gambar, yaitu kalau misalnya pemakaian ED dan EFT, dan setelah itu yang paling bawah itu jika perusahaan memakai VD. Jadi yang pertama itu ED. ED itu adalah Electronic Data Interchange. Jadi misalnya dari company A ke company B itu mereka mengirimkan remittance datanya itu dalam bentuk data atau elektronik. Kemudian dari company A itu akan memberikan perintah kepada bank untuk membayar tagihan tersebut kepada bank yang dimiliki oleh si company B tadi. Jadi yang di bawah itu company A bank, kemudian ada simbol pengiriman elektronik kepada company based bank, itu adalah EFT. EFT adalah
electronic fund transfer. Jadi itu maksudnya adalah pembayaran tagihan lewat bank yang caranya itu adalah dengan menggunakan elektronik. Jadi kas yang dikirimkan itu secara digital. Jadi yang di gambar pertama ini, company A kepada company B itu remittance datanya itu namanya Edi, kemudian dari company A Bank kepada company B Bank itu adalah EFT. Nanti dari company bank tadi itu akan memberikan receipt information kepada company B kalau misalnya tagihannya sudah lunas. Kemudian di gambar kedua ini ada VD. VD itu adalah Financial Electronic Digital Interchange. Jadi remittance datanya itu nggak perlu lagi dari company A ke company B, melainkan dari company B Bank tadi itu mereka sudah memberikan remittance data dan receipt information sekaligus kepada company B. Untuk ancaman dan pengendalian penagihan kas itu ada pencurian kas. Nah, pengendaliannya itu ada pemisahan tugas, kemudian minimalisasi penanganan kas, kemudian kesepakatan lockbox, lalu ada konfirmasikan pengesahan dan penyimpanan semua penerimaan, lalu ada rekonsiliasi periodik laporan bank dengan catatan seorang yang tidak terlibat dalam pemrosesan penerimaan kas. Nah, lockbox di sini maksudnya adalah adanya tempat yang disediakan perusahaan untuk menampung pembayaran dari si customer. Jadi customer ketika membayar tagihan itu langsung ke tempat yang disediakan oleh perusahaan yang ada di bank. Itu adalah lockbox. Sekian dari pemaparan materi pertemuan ke-9 ini. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di teman-teman, saya minta maaf. Semoga materi ini dapat membantu teman-teman nanti pada saat UAS. Terima kasih.